Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang keempat dari pembahasan isim-isim yang di rafa. Rabi'an babul fa'ili. Dan bab yang keempat ini adalah bab tentang fa'il. Kita lihat ta'rif definisi dari fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u alladhi dzukira qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirofa. Ya, silakan perhatikan prinsip-prinsip dari fa'il. Yang namanya fa'il, dia adalah isim yang dirofa. Maka dari sini kita keluarkan isim yang dijer dan isim yang dinasab. Isim yang dijer dan isim yang dinasab itu tidak mungkin menjadi fa'il. Karena fa'il itu pasti marfu'. Ya, kecuali nanti ada satu kondisi lafadznya memang bukan rofa tapi tetap kita sebut nanti fi mahalli raf'in. Ketika dia sebagai fa'il kita tarik kepada sebuah i'rab bahwasanya dia pada posisi rofa sebagai fa'il. Ya, karena prinsip fa'il apa itu? Tadi rofa, ya. Pasti dia isim yang marfu'. Alladzi dzukira qablahu fi'luhu. Ini juga rukun dari fa'il yang perlu diketahui. Prinsip dasar dari fa'il itu dia disebutkan setelah fi'il, ya, karena di sini alladzi dzukira qablahu fi'luhu, yang mana ada fi'il yang disebutkan sebelumnya, sehingga yang namanya fa'il pasti terletak setelah fi'il. Kenapa? Karena yang namanya fa'il sebelumnya harus ada fi'il yang disebutkan. Ya, sehingga kita ulangi, fa'il itu apa? Fa'il itu isim yang dirofa, kemudian sebelumnya ada fi'il. Fa'il itu isim yang dirofa yang dia disebutkan setelah fi'il. Tidak ada fa'il disebutkan sebelum fi'il, tidak ada. Yang namanya fa'il ya pasti setelah fi'il. Fi'il baru fa'il, tidak ada gini fa'il baru fi'il, itu tidak ada. Tidak ada istilah fa'il muqaddam alal fi'li, enggak ada, ya, tidak ada. Beda dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar kadang dibalik khobarnya justru di depan, mubtadanya di belakang. Tapi kalau fi'il fa'il tidak bisa dibalik, ya, tidak bisa dibalik. Ini fa'ilnya yang di depan, fi'ilnya yang di belakang, tidak mungkin. Ya, karena yang namanya fa'il itu harus ditempatkan setelah apa tadi? Setelah fi'il, ya. Anda ulangi, ya. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u alladzi dzukira qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim yang dirofa yang mana ada fi'il disebutkan sebelumnya. Wa huwa ala salasati aqsamin. Dan fa'il itu ada 3 bagian atau 3 macam. Ya, silahkan diperhatikan, fa'il itu ada 3 bagian atau 3 macam. Awalan zahirin. Yang pertama namanya fa'il zahir. Nahwu, contoh, qamat tiflu. Anak laki-laki itu telah berdiri. Ini at-tiflu ini termasuk isim zahir. Jadi jenis pertama adalah isim zahir, yaitu selain dhamir dan juga selain masdar muawwal. Ya,
Dan ini yang sering kita jumpai ya, fa'il yang berupa isim dhahir. Qamat tiflu. Ya, contohnya sangat banyak ya kalau isim dhahir. Misalnya dakhalal mudarrisu ilal fasli. Kemudian misalnya raja'at tullabu dan sebagainya. Ya, atau kalimat yang masyhur indakum yaitu apa? Tazawwajat tullabu misal ya. Atau tazawwajat talibu gitu. Tulabu atau talibu. Ya kalau jamaah ya tulab gitu ya. Ya. Itu kayaknya masyhur indakum itu ya kalau contoh seperti itu. Ya. Ya qamat tiflu, kembali ke sini ya, fokus ke sini saja. Qamat tiflu. Ya, anak laki-laki itu telah berdiri. Ya, di dalam menerjemahkan ya pakai terjemahan ya yang sudah menjadi sesuatu yang mudah difahami, meskipun tidak menjadi berdosa kalau diterjemahkan telah berdiri anak laki-laki itu. Ya, tapi secara umum ketika menerjemahkan fa'ilnya dulu gitu ya. Anak laki-laki itu telah berdiri. Ya. Kemudian sanian dhamirin. Yang kedua, fa'il berupa dhamir. Nahwu contohnya darabatu, saya telah memukul. Ini fa'ilnya berupa dhamir. Mana dhamirnya? Ini tu'nya, ini dhamirnya yang maknanya saya. Darabana, kami telah memukul. Ya, dan sangat banyak ya fa'il berupa dhamir. Ya, antum sudah hafal semua, terutama yang namanya dhamir rafa' muttasil. Ya, dhamir rafa' muttasil, maka di sana posisinya sebagai fa'il ya ketika menggunakan fi'il bentuk ma'lum. Ya, misalnya ada Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Ini semua adalah fa'ilnya berupa dhamir. Kemudian yang ketiga, salisan masdarin muawwalin, yaitu masdar muawwal. Fa'ilnya berupa masdar muawwal. Nahwu contohnya yasurruni an tajtahida. Mana masdar muawwalnya ini? An plus fi'il mudhari, dia adalah masdar muawwal. Ya, yasurruni an tajtahida. Kesungguhanmu membuat diriku senang. Ya. Takdirnya adalah atau takwilannya adalah yasurru nijtihaduka. Ya, ini antajtahida, takwilannya ijtihaduka. Antajtahida namanya masdar muawwal, yaitu an plus fi'il mudhari. Kalau ijtihaduka namanya masdar sharih. Ya, sehingga untuk dirubah ke masdar sharih atau memunculkan takwilannya, maka dari bentuk fi'ilnya tinggal diambil masdarnya. Tajtahida itu kan dari fi'il ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, itu dimunculkan masdarnya, itulah takwilannya. Ketika fa'il rofa maka dirofa ijtihaduka, yasurun ijtihaduka. Ini 3 macam fa'il ya, silakan difahami karena sering kita berjumpa dengan 3 model macam fa'il ini. Nah, sehingga kalau kita sudah paham, sudah hafal, maka ketika pas ketemu di dalam kalimat ya, misalnya ketika membaca kitab ya, kita tidak pangling ya, kalau istilah kita seperti itu ya, kita tidak pangling ya, karena kita sudah bisa mengidentifikasi oh ini adalah fa'ilnya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini pembahasan yang sangat penting ya, yang berikutnya yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan itu ya, menjadi pertanyaan, oh kok ini ada fa'il tapi nggak ada fi'ilnya gitu. Maka diterangkan pada pembahasan berikutnya, al-amilu arafna fi ta'rifil fa'ili anna al-amil alladhi yarfa'ul fa'ila huwa al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi. Tentang al-amil, tentang yang mengamalkan terhadap fa'il,
yang menyebabkan fa'il itu dirofa. Arafna fi ta'rifil fa'ili. Pada pengertian definisi fa'il kita sudah mengetahui, ya tadi sudah kita bahas, bahwasanya annal amila alladhi yarfa'ul fa'ila huwal fi'lul mabniyu lil ma'lumi, bahwa amil yaitu penyebab yang merofakkan fa'il dia itu adalah fi'il mabni ma'lum. Ya, karena fi'il itu ada dua, ada al-fi'lul mabniyu lil ma'lum dan ada al-fi'lul mabniyu lil majhul, yaitu fi'il mabni ma'lum atau yang sering diringkas dengan fi'il ma'lum, atau fi'il yang maknanya aktif, yang maknanya ya misalnya memukul, menulis, ya dan sebagainya. Ini namanya fi'il ma'lum. Ya, kita tahu bahwasannya fa'il itu dirofa olehnya, yaitu oleh fi'il mabni ma'lum. Kemudian itu secara umum seperti itu. Akan tapi walil fa'ili awamilu ukhra tarfa'uhu, dan fa'il memiliki amil-amil yang lain. Jadi secara umum itu memang tadi yang namanya fa'il dirofa oleh fi'il ma'lum. Tapi perlu diketahui bahwasanya fa'il punya amil-amil yang lain, tarfa'uhu yang merofakkannya. Nah, ini yang akan kita pelajari juga pada kesempatan kali ini. Ya, silahkan diperhatikan, kemudian difahami dan jangan lupa dihafalkan. Ya, karena di antara faedah hafal, di samping nanti kita bisa menerapkannya di dalam membuat kalimat atau di dalam membaca kitab, ada faedah lain. Apa itu? Kalau hafal, kemudian pertanyaan itu keluar di tes ya gitu ya, kita bisa menjawabkan seperti itu. Yaitu faedah bagi para siswa atau para thalib ya seperti itu. Ya, itu faedah tambahan ya. Kalau ada pertanyaan dengan pertanyaan semacam ini, kita bisa menjawab dengan lancar. Ya, tapi faedah yang lebih besar yaitu kita bisa menerapkannya di dalam membaca kitab ataupun di dalam membuat kalimat. Ya, semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dimudahkan semuanya, mudah dalam proses memahami dan juga mudah di dalam menerapkannya. Kembali ke sini, fa'il memiliki penyebab-penyebab yang lain yang merofakkannya. Hiya, yaitu awalan ismul fa'ili. Ini perlu difahami, kadang sebuah fa'il dia dirofa oleh isim fa'il gitu. Kalau secara umum kan fa'il dirofa oleh fi'il itu ya. Kalau ini yang merofakkannya isim fa'il, sehingga dalam kalimat tersebut tidak ada fi'ilnya, nggak ada fi'ilnya, tapi ada fa'ilnya. Maka kadang jadi pertanyaan, loh ini kok dirofa, kenapa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ternyata ada yang merofakkan fa'il dan itu bukan fi'il, tapi berupa isim fa'il. Isim fa'il kita sudah belajar di tasrifan kan, baik fi'il yang sulasi ataupun fi'il yang rubai, baik yang mujarrad atau yang mazid. Kita sudah paham tentang isim fa'il, yaitu isim yang bermakna aktif ya, seperti misalnya yang menulis, yang membaca, yang menyapu dan sebagainya, atau yang membajak dan sebagainya ya. Membajak maksudnya membajak sawah misalnya, nanti yang akan dicontohkan di sini. Ya, kita lihat contohnya ya. Nahwu contohnya, al-fallahu harisun sauruhul arda. Al-fallahu harisun sauruhul arda. Petani itu tanahnya atau sawahnya dibajak oleh kerbau. Ya, karena kasus zaman sekarang kan kebanyakan sawah dibajak oleh mesin ya, oleh traktor ya, tapi masih ada petani yang sawahnya dibajak oleh kerbau. Ya, maka al-fallahu harisun sauruhul arda.
Ya kalau cara bahasa ya al-fallahu petani, harisun yang membajak, sauruhu kerbonya petani itu, al-ardo terhadap tanah atau sawah gitu. Sehingga terjemahan maknanya ya petani itu sawahnya dibajak oleh kerbo. Kemudian kita lihat fasauru. Di sini ada lafaz saur ini ya, sauruhu ini saur. Kenapa dia dirofa? Dia adalah fa'il karena dia fa'il. Loh ini kok saur bisa menjadi fa'il? Mana penyebab yang merofakkannya? Amiluhu yang merofakkannya atau penyebabnya. Amil bagi saur kenapa dia dirofa? Ismul fa'ili adalah isim fa'il. Isim fa'il mana? Harisun ini. Harisun kan ini isim fa'il. Harisun fa'ilun. Dia isim fa'il tapi beramal seperti fi'il. Sehingga sauruhu dia sebagai fa'ilnya isim fa'il gitu ya istilahnya. Dia fa'ilnya isim fa'il. Fa'il dari isim fa'il berupa harisun. Wal ardo maf'ulun bihi. Sedangkan al ardo dia maf'ul bih. Amiluhu penyebab nasabnya dia adalah ismul fa'ili, isim fa'il harisun tersebut. Jadi harisun dia isim fa'il, dia punya fa'il dan dia punya maf'ulun bih. Fa'ilnya harisun adalah sauruhu, ya saur ini sauru, dan maf'ul bihnya adalah al-arda. Ya, al-fallahu harisun sauruhul arda. Kemudian yang kedua adalah sighatu mubalaghati ismil fa'ili. Sighah mubalaghah isim fa'il. Ya, sighah mubalaghah isim fa'il. Yang dimaksud dengan sighah mubalaghah isim fa'il adalah sebuah sighah atau bentuk yang dia bermakna seperti fa'il, ya, bermakna seperti isim fa'il, akan tapi di sana mengandung makna mubalaghah, seperti makna sangat, banyak, sering, atau tukang, atau ahli, pakar, raja, atau maha, dan sebagainya. Itu sighah mubalaghah ismil fa'il, sighatu mubalaghah ismil fa'il. Dan sighah mubalaghah isim fa'il itu dibentuk dari fi'il madhi. Ya, cara membentuknya adalah dengan teknik dikiaskan ke fi'il madhi ke wazan-wazan tertentu. Dan itu sudah kita pelajari ya sebenarnya ketika pelajaran mukhtarat tentang sighah mubalaghah bismil fa'il atau sighah mubalaghah ismil fa'il. Di sana ada wazan-wazannya, misalnya fa'alun. Ya, wazan fa'alun kalau nasara menjadi nasorun gitu. Artinya yang banyak menolong gitu. Kemudian ada yang wazan mif'alun. Ya, misalnya qadama menjadi miqdamun, yang sangat pemberani. Ada fi'ilun, misalnya sikirun, yaitu yang banyak mabuk atau tukang mabuk. Ya, ada fa'alatun, alima menjadi allamatun, yaitu pakar ilmu, yang sangat pintar, sangat alim ya, pakar ilmu, allamah. Ada mif'ilun, ya. Ada mif'ilun misalnya miskinun, yang miskin. Ada fa'ulun, kadhiba menjadi kadzubun, yang sangat pendusta. Ya, termasuk di sini syakur ya. Di sini dicontohkan syakur berarti ikut wazan fa'ul ya, yang banyak bersyukur.
Dan masih banyak wazan-wazan yang lain, ada fa'ilun, ada fa'ilun, fu'alun, fu'ulun, fai'ulun, fu'alatun, ya, kemudian fa'ilatun, fu'lun, fa'ulatun, mif'alun, fa'ulun, ya, fa'ulun, misalnya faruqun, yaitu jagoan dalam memisahkan. Ya, Umar al-Faruq itu adalah bentuknya sihah mubalaghah, yaitu orang yang sangat pintar di dalam membedakan, memisahkan mana yang hak dan yang batil. Wallahu alam. Kembali ke sini, itulah gambaran sihah mubalaghah, ya. Sihah mubalaghah ismil fa'il, yaitu secara makna seperti isim fa'il, tapi ada makna sihah mubalaghahnya, ada makna mubalaghahnya, makna sangat, makna sering, makna ahli, dan yang semacamnya. Ya, dicontohkan di sini nahu yu'jibuni syakuru fadlal mun'imi. Ya, yu'jibuni syakuru fadlal mun'imi. Orang yang banyak bersyukur terhadap karunia Zat yang maha memberikan nikmat itu membuat diriku kagum, ya, atau membuat aku kagum. Orang yang banyak bersyukur terhadap karunia Zat yang maha pemberi nikmat, ya, diberi seberapapun bersyukur, ya, itu kadang kita menjadi kagum dengan orang seperti itu, ya. Terlebih lagi ketika kita belum bisa menerapkan hal tersebut, ya, maka kita merasa masya Allah, ya, orang kok luar biasa sekali, diberi seberapapun tetap bersyukur, ya, dan itu merupakan kebaikan. Kita lihat di sini fadla maf'ulun bihi li sighatil mubalaghati asyakuru. Kalau kita ditanya kenapa fadlanya nasab, maka jawabannya karena dia maf'ul bih bagi sihah mubalaghah asyakur. Asyakur ini adalah sihah mubalaghah ismil fa'il. Kemudian wal fa'ilu, fa'il yang ada pada asyakur yaitu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dhamir mustatir yang dikira-kirakan berupa dhamir huwa. Asyakuru di situ mengandung fa'il berupa huwa yang mustatir, ya. Jadi kalau kita ditanya fa'il berupa dhamir mustatir huwa, dia dirofakkan oleh sihah mubalaghah isim fa'il. Kemudian yang ketiga, salisan asifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Sifat musyabbahah bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il, ya, jadi dia dari sisi makna seperti isim fa'il, namanya saja musyabahah, ya, menyerupai isim fa'il, cuma dari lafadznya dia tidak mengikuti wazan fa'il, ya kan, tapi lafadznya itu bersifat sama'i. Harus melihat ke kamus bentuk sifat musyabahahnya itu apa, gitu, ya. Misalnya ada sa'idun, ini mengikuti bentuk wazannya fa'ilun, ya kan, tapi penentuannya ini harus lihat ke kamus karena bersifat sama'i. Itu juga sudah kita bahas di pelajaran mukhtarat, ya. Di sana kadang ada yang berwazan fa'ilun, gitu. Misalnya fa'ilun muannasnya fa'ilatun, contohnya ta'ibun, ta'ibatun yang letih, itu. Kadang ada yang af'alu muannasnya fa'la'u, ya, contohnya a'raju muannasnya arja'u, ya, artinya yang pincang. Kadang ada yang wazannya fa'lanu, ya, muannasnya fa'la, ya, contohnya misalnya ghadbanu muannasnya khutbah yang marah. Ada fa'ilun muannasnya fa'ilatun, misalnya karimun, karimatun yang mulia, kabirun, kabiratun yang besar, dan sebagainya yang semacam dengan itu, namanya sifat musyabbah. Kemudian dicontohkan di sini, kita lihat contoh yang ada di sini, ya. Nahwu contoh al-mu'minu sa'idun qalbuhu.
orang yang beriman itu hatinya bahagia. Ya, sehingga yang namanya orang beriman ya hatinya bahagia, hatinya ceria, ya. Tidak menjadi hatinya sengsara, hatinya takut, ya, hatinya seakan-akan khawatir terus dihantui. Jangan-jangan nanti ketempelan virus corona misalnya itu. Kayaknya kok khawatir banget. Ya, khawatir dari sisi tobi'i boleh ya, tapi kalau sampai berlebih-lebihan seakan-akan dirinya penentu mati tidaknya adalah virus corona tersebut, ya. Sehingga bolehlah kita khawatir, kita jaga-jaga, tapi ya jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan sampai ke taraf takutnya itu kayaknya sudah sampai taraf itulah yang akan menjadikan sengsara tidaknya gitu ya. Ya, maka perbesar tawakal, maksimalkan ikhtiar seperti itu. Ala kulli hal seorang mukmin ya sa'idun qalbuhu, hatinya itu tenang, hatinya bahagia, hatinya tentram gitu, ceria, ya. Nah, wallahu alam, ya sedikit sebagai gambaran saja. Qalbuhu kita lihat ya, pelajaran kita nahwunya ini ya. Kalau itu pelajaran di luar sana. Ya, qalbuhu fa'ilun li sifatil musyabbahati sa'idun. Kalau kita ditanya kenapa qalbuhu qarafa gitu kan ya, maka jawabannya karena dia itu fa'ilnya sa'idun. Sa'idun ini adalah sifat musyabbah bismil fa'il, ya. Dan dia punya fa'il, apa fa'ilnya? Qalbuhu, ya. Sehingga seakan-akan sa'idun ini seperti fi'il dan ini fa'ilnya. Al-mu'minu sa'idun qalbuhu, orang yang beriman itu hatinya tenang, hatinya bahagia, hatinya tentram, yang semacam itu, ya. Ya, kalau terjemahan lafadznya ya orang beriman itu bahagia hatinya, ya. Tapi terjemahan makna ya kita cari terjemahan yang orang mendengar itu lebih mudah di dalam memahami. Ya, orang beriman itu hatinya bahagia, meskipun tidak sampai berdosa ya ketika diterjemahkan orang yang beriman itu bahagia hatinya, ya. Nah, wallahu alam. Kemudian kita lanjutkan yang keempat ini, yang merofakkan fa'il adalah ismut tafdili, isim tafdil. Nahu contoh Muhammadun akbaru minka. Fa'ilus mit tafdili akbaru dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, Muhammadun akbaru minka. Muhammad itu lebih besar dibandingkan dirimu. Muhammad lebih besar darimu. Nah, di sini ada isim tafdil, fa'ilus mit tafdili, fa'il dari isim tafdil akbaru. Apa itu? Dhamirun mustatirun, adalah dhamir yang tersimpan, takdiruhu huwa, yang dikira-kirakan berupa huwa. Diniatkan di sini ada huwa akbaru. Akbaru apa? Akbarunya huwanya. Ya, Muhammadun akbaru, Muhammad itu lebih besar, yaitu dia, minka darimu. Nah, maka kalau kita ditanya di sini ada fa'il berupa dhamir huwa, dia dirofakan oleh apa? Maka jawabannya oleh isim tafdil itu sendiri, ya. Atau isim tafdil di sana menyimpan fa'il. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kelima, khamisan al-masdaru, yaitu masdar. Nahwu contoh ziyaratul mudarrisina iyanal yauma, para guru mengunjungi kami pada hari ini. Iyana fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil masdari ziyarah. Iyana ini kita lihat ini namanya dhamir nasab munfasil, ya. Kita masih ingat dhamir nasab munfasil. Ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana.
Ini urutan yang terakhir ya pada dhamir nasab munfasil. Maka iyana fi mahalli nasbin, dia pada posisi nasab maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bih lil masdari ziyarah, bagi masdar ziyarah ini, ziyaratul mudarrisina. Jadi ziyarah ini masdar dan iyana dia maf'ul bihnya. Mana fa'ilnya? Wal masdaru, masdar ziyarah ini mudhafun ila fa'ilihi, dia diidhofahkan ke fa'ilnya, yaitu apa? Al mudarrisina. Ya, sehingga al mudarrisina ini adalah contoh mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih dia majrur, akan tapi fi mahalli raf'in fa'ilun, dia posisinya rafa sebagai fa'ilnya masdar ziyarah. Nah, kemudian yang keenam adalah sadisan ismul fi'li, isim fi'il. Kadang fa'il dirofa oleh isim fi'il. Ya, nahu contoh ya, hayhatan najahu bighairi ijtihadin. Hayhatan najahu, jauh sebuah kesuksesan, bighairi ijtihadin, tanpa adanya kesungguhan. Ya, orang ingin sukses tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berusaha maksimal, ya jauh dari harapan, seperti itu. Yaitu sunatullahnya seperti itu. Ya, an-najahu, maka kita lihat an-najahu fa'ilun amiluhus mul fi'li. Ya, an-najah dia adalah fa'il dan amilnya, penyebab rofaknya dia apa itu? Ismul fi'li, yaitu isim fi'il hayhata. Hayhata kan termasuk isim fi'il, maknanya ba'uda ya. Sehingga hayhata dia punya fa'il berupa apa? An-najahu. Wa nahwu, dan contoh ilaikal kitaba ya. Al-kitaba maf'ulun bihi, amiluhu ya, amiluhu ismul fi'li ilaika. Kalau ilaikal kitaba maknanya khud ya, khudil kitaba. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Di sini ada fa'il berupa dhamir mustatir, takdirnya anta. Karena ilaika bermakna khud, khud di situ ada fa'il berupa dhamir anta yang mustatir atau dhamir anta yang tersimpan. Ya, itulah amil-amil lain selain fi'il yang merofakkan fa'il. Ya, insyaallah pada pembahasan berikutnya di sana akan disebutkan tentang bab ta'nisul fi'li. Ya, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, tentang fa'il, pengertiannya, kemudian hal-hal yang merofakkan fa'il yang secara umum dia adalah fi'il mabni maklum, tapi ada hal-hal lain yang merofakkannya yang tadi sudah kita sebutkan. Ada isim fa'il, ada sihah mubalaghah isim fa'il, ada sifat musyabahah bismil fa'il, ada isim tafdil, dan ada masdar juga isim fi'il. Ya, silahkan sebagai latihan, perhatikan sebagai latihan, buatlah satu kalimat. Ya, buatlah masing-masing satu kalimat. Ya, di sana pertama ada fa'il yang dirofakkan oleh fi'il. Apa yang pertama? Fa'il yang dirofakkan oleh fi'il. Kedua, fa'il yang dirofakkan oleh isim fa'il. Ketiga, fa'il yang dirofakkan oleh sihah mubalaghah isim fa'il. Keempat, fa'il yang dirofakkan oleh sifat musyabahah bismil fa'il. Kelima, fa'il yang dirofakkan oleh isim tafdil. Keenam, fa'il yang dirofakkan oleh masdar. Dan yang terakhir, ketujuh, fa'il yang dirofakkan oleh isim fi'il. Ya, silahkan dikerjakan masing-masingnya satu kalimat saja. Kemudian lembar jawabnya silahkan difoto, kirimkan ke WA Ana. Ya, kirimkan ke WA Ana, nanti Ana kasih koreksian, kasih penilaian ya, dan nanti nilainya akan Ana umumkan di grup itu ya. Nilainya akan Ana umumkan di grup ya, sehingga bagi yang tidak mengerjakan
nanti akan kelihatan siapa itu yang tidak mengerjakan, dan sangat tidak layak seorang thalib dikasih tugas kemudian kau tidak mengerjakan, ya, sehingga hayhatan najahu bi ghairi ijtihadin, itulah diantaranya, ya, sangat jauh dari kesuksesan, keberhasilan di dalam belajar tanpa adanya sungguh-sungguh, ya. Ya, semoga bisa difahami, ya. Berusahalah semaksimal mungkin. Nilai itu bukan tujuan akhir kita, tapi proses itu juga bagian dari kebaikan bagi kita. Yang terpenting kita berusaha memahami, berusaha menghafalkan, dan berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.